Slide-nya bisa beritahu Ustadznya ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari aljabar ya. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui adab-adab menuntut ilmu ya. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya, dengan cara mencatatnya atau menulisnya ya. Maka sediakan alat tulis ya. Nah, kata aljabar ini diambil dari buku yang berjudul Hisab Aljabar wal Muqabalah ya. Perhitungan dengan restorasi dan reduksi, karya seorang ahli matematika Arab ya, Muhammad Al-Khwarizmi. Aljabar menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang sangat bermanfaat dalam ilmu ekonomi maupun ilmu sosial lainnya ya. Ada yang baru hadir? Siapa yang baru hadir? Abdullah ya. Abdullah, sebelum memulai, Abdullah bisa berdoa terlebih dahulu ya, Abdullah ya. Silakan berdoa sendiri ya. Nah, teman-temannya sudah berdoa semua. Jadi, pertemuan ini kita membahas tentang aljabar ya, Abdullah ya. Nah, sudah tampil slide-nya di perangkatnya Abdullah. Ada slide-nya nggak di perangkatnya Abdullah? Sudah ya. Nah, jadi aljabar ini menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang sangat bermanfaat dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya ya. Nah, pada bab selanjutnya kalian akan mempelajari penerapan aljabar dalam bukan ya. Nah, kita tidak akan membahas ke arah ekonomi ya. Tidak akan membahas ke arah ekonomi, kejauhan ya, mungkin di SMA ya atau di perkuliahan ya. Nah, Ustadz kuliahnya juga jurusan ekonomi ya. Jurusan ekonomi. Jadi banyak sekali manfaat yang kita ambil ya dari ilmu atau pelajaran cabang ilmu dari aljabar ya. Nah, baik. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya boneka Rika 5 kali lebih banyak daripada boneka Desi ya. Bukan ya, bukan 5 kali lebih banyak, tetapi lebih banyak 5 lebihnya ya, 5 lebihnya dari boneka Desi. Nah, artinya boneka Rika itu sama dengan boneka Desi ditambah 5 ya. Boneka Desi ditambah 5 ya. Jumlah boneka Desi ditambah 5. Baik. Nah, apabila jumlah boneka Desi itu kita ubah menjadi variabel X, nah, jadi jumlah boneka Desi kita ubah menjadi variabel X ya, kita ganti menjadi variabel X. Maka jumlah boneka Rika akan menjadi X ditambah 5 ya, X ditambah 5. Kemudian bentuk seperti X ditambah 5 itu disebut bentuk aljabar ya. Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui ya. Jadi huruf-huruf tersebut merupakan bilangan yang belum diketahui. Contohnya, jumlah boneka Desi ya. Kita tidak tahu berapa jumlah boneka Desi. Maka kita misalkan jumlah boneka Desi itu dengan huruf X ya. Nah, kita permisalkan jumlah boneka Desi dengan huruf X. Maka akan menjadi X ditambah 5 ya untuk jumlah boneka Rika ya. Baik. Sampai sini paham ya yang dimaksud dengan aljabar ya, Solih ya? Baik.
Dias, Ya Ustadz. paham tentang aljabar? Yang dimaksud dengan aljabar? Ya Ustadz. Jadi bentuk matematika yang dalam penyajiannya itu memuat huruf-huruf ya untuk mewakili bilangan yang belum diketahui ya. Itulah bentuk aljabar. Baik, kemudian di dalam aljabar terdapat variabel konstanta ya. Variabel konstanta dan koefisien ya. Contoh misalnya 3x ditambah 4y. 3x ditambah 4y sama dengan 5 ya. Nah, X di sini merupakan variabel ya. Tadi seperti diketahui X ini merupakan apa? Bilangan yang belum diketahui ya, atau bisa juga disebut dengan peubah, atau nama lainnya juga bisa disebut variabel ya. Sama halnya dengan huruf Y di sini ya. Ini juga sama, ini juga merupakan variabel. Jadi yang dimaksud dengan variabel itu yang huruf-hurufnya. Bisa juga disebut dengan peubah ya, peubah. Kemudian angka-angka yang di depan variabel, angka-angka yang di depan variabel, contoh misalnya 3x. Nah, 3 di sini sebagai koefisien namanya. Koefisien ya. Dan 4 juga di sini sebagai koefisien. Jadi yang huruf-huruf itu merupakan variabel. Sedangkan angka-angka yang menemani variabel disebutnya koefisien. Lantas untuk huruf atau angka yang tidak menemani variabel disebutnya apa? Nah, contoh yang misalnya 7x ditambah 7 sama dengan 0. 7 ini disebutnya konstanta. Disebutnya konstanta ya, disebutnya konstanta. Dia tidak menemani variabel ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan suku. Nah, suku itu merupakan, nah ini ya, 3x ditambah 4y dikurangi 5 ya. Ini semuanya disebutnya adalah suku ya. Kemudian ada 7x ditambah 7. Ini juga merupakan suku ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada jenis-jenis suku ya, ada jenis-jenis suku. Ada suku yang sejenis. Suku sejenis itu maksudnya dia memiliki pangkat dan variabel yang sama, memiliki pangkat dan variabel yang sama. Ini perlu digarisbawahi ya. Memiliki variabel dan pangkat yang sama, memiliki variabel dan pangkat yang sama ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Contoh misalnya 5x pangkat 1 dan min 2x pangkat 1. Ini merupakan suku yang sejenis. Variabelnya sama-sama X, pangkatnya sama-sama 1 ya. Baik, kemudian 3A pangkat 2 dan A pangkat 2. Ini juga merupakan variabel atau suku yang sejenis ya. Karena apa? Karena memiliki variabel yang sama. Variabelnya sama-sama A, kemudian pangkatnya sama-sama pangkat 2 ya. Baik, adapun misalnya Y dan 4Y. Sama ya variabelnya sama-sama Y dan pangkatnya juga sama ya. Nah, itulah merupakan suku-suku yang sejenis. Kemudian ada suku tak sejenis. Artinya dia memiliki variabel atau pangkat yang tidak sama. Contoh, misalnya 2x dan min 3x kuadrat. Nah, Ustadz itu sama-sama X variabelnya. Variabelnya sama-sama X. Benar, sama-sama X. Tetapi pangkatnya berbeda ya. Pangkatnya berbeda ya. Nah,
Sehingga ini bukan merupakan suku yang sejenis. Jadi ini merupakan suku yang tak sejenis ya. Kemudian contoh yang lain misalnya min Y dan min X kuadrat. Nah ini sudah dari variabelnya juga sudah berbeda ya. Sudah tidak sama dari variabelnya. Kemudian 5X dan min 2Y sama ya. Variabelnya juga berbeda. Artinya suku tak sejenis. Baik, sampai sini bisa membedakan antara suku sejenis dan tak sejenis. Jabar, ada yang ingin ditanyakan Jabar? Enggak, Ustaz. Enggak ya, bisa kita lanjutkan. Kemudian ada suku satu ya. Suku satu itu maksudnya hanya ada satu saja di situ sukunya ya. Nah, contoh misalnya 3X ya. Sudah hanya 3X saja. Tidak ada dioperasikan dengan atau dijumlahkan dengan variabel yang lain ya, atau dikurangi dengan variabel yang lain misalnya ya. Tidak ada ya. Nah, jadi hanya ada 3X misalnya ya. Ini ya. 3X ini merupakan suku 1, 2A pangkat 2 juga suku 1. Min 4XY ini juga suku 1. Jadi hanya satu ya, tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih dengan bilangan yang lain ya. Baik, kemudian ada suku 2. Bisa juga disebut dengan binom. Bisa juga disebut dengan binom. Nah, ini ya, bisa juga disebut dengan binom. Artinya, ada 2 suku di situ ya. Contoh misalnya ya, 2X ditambah 3 ya. Nah, ini ada 2 suku. 2X ditambah 3, artinya dia ada suku 2 ya. Atau bisa juga disebut dengan binom. Kemudian ada A kuadrat dikurangi 4. Nah, sama juga merupakan suku 2 atau binom. 3X kuadrat dikurangi 4X. Ini juga merupakan suku 2 atau binom. Dihitung saja ada 1, 2. Nah, ya, mudah ya. Jadi ada 2. Kemudian misalnya 4 4Y misalnya ya. Bisa tulis 4Y dikali 7X. 4Y dikali 7X. Hanif 4Y dikali 7X itu merupakan suku 2 atau suku 1 Hanif? Hanif? Ya, Ustaz. 4Y dikali 7X itu merupakan suku 1 atau suku 2? Suku 2. Suku 1 ya, Solih ya. Nah, dia dikatakan suku 2 apabila tandanya adalah jumlah atau selisih ya. Atau tambah atau kurang ya. Apabila tandanya adalah tambah atau kurang, contoh misalnya 4Y dikurangi 7X. Nah, ini merupakan suku 2. Apabila dia perkalian seperti ini merupakan suku 1 ya, merupakan suku 1. Bukan suku 2. Dia dikatakan suku 2, di sini ada apa ini? Ada jumlah atau selisih ya. Artinya tambah atau kurang. Baik, Abdullah. Ada yang ingin ditanyakan Abdullah? Paham Abdullah tentang suku 1 dan suku 2?
Gak paham Ustaz, maksudnya Ustaz. gimana? Suku satu tadi itu apa sih? Suku satu. Nah, suku satu tadi dikatakan apabila tidak ada penghubung ya, tidak ada jumlah, tidak ada penjumlahan atau tidak ada selisih ya. Artinya tidak ada tanda tambah dengan bilangan yang lain. Tidak ada tambah dengan bilangan lain. Tidak ada kurang dengan bilangan lain ya. Tidak ada kurang dengan bilangan lain. Sip. Nah, kalau suku 2, dia artinya memiliki operasi ya, memiliki satu operasi jumlah atau selisih ya. Nah, ini ya, ada satu. Ada satu operasi jumlah atau selisih. Contoh, misalnya 4Y dikurangi 7X ya. Nah, apabila 4Y dikali 7X itu bukan merupakan suku 2, bukan merupakan suku 2. Karena dia bukan penjumlahan, bukan pengurangan ya. Ini masih di dalam suku, dia masih dalam suku 1 ini. Masih dalam suku 1. Untuk yang 4Y dikali 7X, karena dia bukan penjumlahan, bukan pengurangan, bukan penjumlahan, bukan pengurangan, maka termasuk ke dalam suku 1 ya. Nah, yang dikatakan suku 2 apabila dia memiliki satu operasi, memiliki satu operasi jumlah atau selisih atau kurang ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak Ustaz. Nah, jadi tanda ya. Jadi masalahnya itu ada pada tanda ya. Masalahnya ada pada tanda. Perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Yang menjadi persoalannya adalah pada tanda ya. Tanda penjumlahan dan pengurangan. Nah, dia dikatakan apabila suku 2 apabila memiliki satu operasi penjumlahan atau satu operasi pengurangan ya. Nah, ini ya, satu operasi pengurangan misalnya. Ataupun 4Y ditambah 7X misalnya. Nah, ini juga sama. Ada satu operasi penjumlahan ya. Itu juga disebut dengan binom ya, atau suku 2. Baik, kemudian ada suku 3 atau trinom. Nah, artinya dia memiliki dua operasi ya, memiliki dua operasi penjumlahan atau dua operasi selisih ya, atau boleh keduanya ya. Nah, ini ada dua operasi jumlah atau selisih ya, perlu digarisbawahi. Selisih di sini maksudnya pengurangan, jumlah di sini maksudnya penjumlahan atau tanda tambah ya, tanda tambah kalau tidak ngerti ya. Kemudian selisih artinya pengurangan ya. Suku 3 contoh misalnya 2X kuadrat dikurangi X ditambah 1 ya. Nah, ini ada dua tanda. Ada dua tanda operasi jumlah atau selisih ya. Ada dua tanda operasi jumlah atau selisih ya. Baik, kemudian contoh yang lain misalnya ya. 2X kuadrat dikali Y. Nah, kemudian dikurangi 4 ditambah 3Z misalnya. Nah, tanda operasinya ada 3 ya, ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Tetapi yang kita lihat pada suku 3 adalah apa? Penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, maka yang kita lihat adalah penjumlahan dan pengurangannya saja. Tidak perlu kita lihat perkaliannya. Nah, apabila penjumlahan dan pengurangannya itu ada 2,
ada 2, maka disebutnya suku 3 ya. Nah, ini semua disebutnya suku 3, disebutnya suku 3 ya. Atau trinom ya, disebut juga dengan trinom ya. Baik. Jadi tanda perkalian tidak perlu dilihat. Nah, yang perlu dilihat adalah tanda penjumlahan dan pengurangannya saja ya. Untuk menentukan suku 1, suku 2, suku 3 ya. Nah, apabila pada suku 1 itu tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Pada suku 2 hanya ada 1 penjumlahan atau pengurangan. Pada suku 3 ada 2 penjumlahan atau pengurangan. Sampai sini paham, Solih? Baik, kemudian ada polinom. Polinom itu merupakan suku banyak ya. Jadi tandanya sudah lebih dari 3 misalnya ya, sudah lebih dari 2 misalnya ya. Nah, contoh misalnya pada 2x kuadrat dikurangi x ditambah 5y dikurangi 1. Ini tandanya ada 1, 2, 3 ya. Sudah ada 3 tanda ya. 3 tanda operasi ya. Nah, maka disebutnya dengan polinom ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini faktor-faktor ya maksudnya ya. Oh, soalnya hilang. Tapi nggak masalah ya. Nah, ini maksudnya adalah pertama disuruh mencari koefisien ya. Suruh mencari koefisien. Ada soal misalnya 7x kuadrat ya, 7x kuadrat. 7x kuadrat. Nah, diingat, koefisien itu merupakan temannya apa? Temannya variabel. Maka, kalau ada 7x kuadrat, kalau ditanya koefisiennya, maka jawabannya adalah 7 ya, jawabannya adalah 7-nya. Koefisien dari x kuadratnya, koefisien dari x kuadrat adalah 7 ya. Nah, kemudian faktor dari 7x kuadrat, bagaimana cara mencarinya? Ini sama halnya dengan perkalian ya, kita bisa menggunakan perkalian ya, bisa menggunakan perkalian yang menghasilkan 7x kuadrat. Contoh misalnya 1 dikali 7x kuadrat ya. Kemudian 7 misalnya ya, dikali x kuadrat. Afwan, nggak cukup ya sepertinya ya. Untuk mencari faktor, kita sama halnya dengan mencari faktor dari bilangan bulat ya. Sama halnya dengan mencari faktor dari bilangan bulat. Contoh misalnya 7x kuadrat ya. Tulis ini ya. 7x kuadrat. Maka kita cari perkalian yang menghasilkan 7x kuadrat. Yaitu 1 dikali 7x kuadrat. 1 dikali 7x kuadrat adalah 7x kuadrat. Kemudian 7 dikali x kuadrat, maka 7x kuadrat ya. Nah, kemudian ada x dikali 7x ya. Baik. Kemudian cukup ya. Nah, kemudian kita tulis faktor-faktornya apa saja. Faktor-faktornya adalah faktor-faktor dari 7x kuadrat adalah 1, kemudian 7, kemudian x ya. Kemudian ada 7x. Kemudian x kuadrat ya. 7x kuadrat. Nah, ini sama halnya dengan kita mencari faktor-faktor dari apa? Dari bilangan bulat ya. Kita cari saja perkalian-perkalian yang menghasilkan 7x kuadrat ya.
Baik, insya Allah ini mudah ya, karena memang sebelumnya kita sudah belajar FPB ya. Belajar FPB. Nah, jadi dalam mencari FPB, kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk mencari faktor-faktornya ya. Nah, ini juga dapat kita gunakan dalam mencari faktor-faktor dari suatu suku ya, pada aljabar ya. Contoh misalnya 7x kuadrat. Nah, kita dapat melakukan dengan cara-cara seperti ini ya, untuk mencari faktor-faktornya. Jadi faktor-faktor dari 7x kuadrat adalah 1, 7x, 7x, x kuadrat, dan 7x kuadrat ya. Baik, insya Allah mudah ini, karena memang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, ini masih sama ya. Masih sama, jadi atau yang ini dicatat dulu, Soli. Dicatat dulu, tidak masalah ya. Silakan dicatat atau di screenshot, boleh ya. Sudah semuaan mencatatnya? Boleh screenshot ya. Aku nggak bawa buku catatan. Boleh di screenshot, nggak apa-apa. Nanti setelah di screenshot, materinya selesai, boleh untuk dicatat kembali ya di bukunya ya, nggak masalah. Dan dengan mencatat, insya Allah kita dapat memurojaah materinya ya. Ustaz, tapi itu catatnya lain kan apa ya? Minggu depan mungkin. Iya. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Kemudian ada 3x kuadrat ditambah 5. Nah, bisa kita bedah di sini ya. Tiga x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, maka x kuadrat di sini merupakan variabel ya. Ini merupakan variabelnya, variabel. Kemudian yang menemani variabel disebutnya adalah koefisien ya, koefisien. Lima di sini dia tidak memiliki variabel, maka disebutnya adalah konstanta ya, konstanta. Artinya dia tidak ditemani oleh variabel. Dia sendirian, nggak ada huruf di dekatnya. Disebutnya dengan konstanta ya. Kemudian, nah ini untuk faktor dari 5. Faktor dari 5 hanya ada 1 dan 5 ya. Jadi perkalian yang menghasilkan 5 hanyalah 1 dan 5 ya. Tidak ada 2, tidak ada 3 ya. Jadi perkalian yang menghasilkan 5 hanyalah 1 dan 5 ya. Kemudian 3x kuadrat. 3x kuadrat yang ini ya, yang depannya ya. Kita cari faktornya. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi ya. Yaitu 3x kuadrat, kita cari perkalian yang menghasilkan 3x kuadrat. 1 dikali 3x kuadrat, kemudian 3 dikali x kuadrat ya. Kemudian apa lagi? X dikali apa? 3x ya. X dikali 3x. Kemudian cukup ya. Tinggal dibolak-balik saja ini ya. Nah, jadi faktor dari 3x kuadrat adalah 1, 3, x, 3x, x kuadrat, dan 3x kuadrat ya. Itulah faktor-faktor dari 3x kuadrat ya. Nah, ini sama ya, seperti yang kita pelajari. Untuk yang 5, atau perlu Ustadz tulis ya, 5, faktor-faktor dari 5 adalah 1 dikali 5 ya. Nah, untuk bilangan yang lain, perkalian dari bilangan yang lain menghasilkan 5 sudah tidak ada ya. Jadi faktornya hanya ada 1 dan 5 ya. Baik, silahkan dicatat, Soli.
Atau mau di screenshot dulu boleh ya. Ustaz, Iya, angka 1 tuh bisa muncul dari mana? Bingung. angka 1 yang mana? Yang ini. Yang mana, Abdullah? Yang Yang ini. angka 1 yang yang Ini. 3 kali X tambah 5 kali 1. Oh iya, ini. Betul. Yang ini ya? Bukan. Iya, itu dari mana? Betul. Nah, untuk yang ini sebenarnya Satu tidak dari- terlalu ini ya. Jadi 5 dikali 1 itu sama dengan 5 ya. Nah, sebenarnya tidak perlu. Penerbitnya sebenarnya tidak perlu untuk menulis hal seperti ini ya. Jadi memang 5 dikali 1 itu sama dengan 5 ya. Nah, kecuali dia ingin mencari faktor dari 5. Nah, kita dapat mencarinya yaitu perkalian yang menghasilkan 5 adalah 1 dikali 5. Itu dia ingin memecahkan ya. Ingin memecahkan bilangan-bilangan yang ada pada suku tersebut ya. Ada pada suku 2 ini ya. Baik, tidak masalah ya. Jadi 5 itu sama dengan 5 dikali 1. Oke lah ya. Baik. Silakan dicatat ya atau mau di screenshot dulu. Kalau misalnya sedang safar, tidak membawa buku, boleh untuk di screenshot ya. Tetapi tetap dicatat lagi ya, Salih ya. Insya Allah dengan mencatat kita lebih paham ya. Karena dengan mencatat tidak hanya memurojaah ya, juga dapat apa ya, merangsang kita untuk lebih memahami ya materi-materi ya. Baik. Sudah semua mencatatnya? Kalau sudah bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini sama ya. Bedanya kalau yang ini adalah suku 3 ya atau trinom ya, karena ada apa? Ada operasi penjumlahan dan pengurangan sebanyak 2 ya. Nah, ini disebutnya trinom ya, disebut trinom ya atau suku 3 ya. Suku 3. Nah, karena ada 2 penjumlahan atau pengurangan ya. Baik. Tulislah setiap kalimat berikut dengan menggunakan variabel X dan Y. Dengan variabel X dan Y. Suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan bilangan 5 ya. Menghasilkan bilangan 5. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ubah suatu bilangan ini, kita ganti dengan variabel X ya. Jadi suatu bilangan kita ganti dengan huruf X ya. Kita ganti dengan huruf X. Tip. Kemudian suatu bilangan kita ganti dengan huruf X. Dia dikali dengan 2. Dikali dengan 2. Kemudian dikurangi dengan 3. Kemudian akan menghasilkan 5. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Atau bisa kita ubah lagi. Menjadi 2X dikurangi 3 sama dengan 5 ya.
Nah, jadi X dikali 2 itu sama dengan 2X ya, sama dengan 2X. Boleh ditulis dengan 2X ya. Kemudian yang B, 4 lebihnya dari keliling suatu persegi adalah 16 cm kuadrat. Nah, baik. Yang B, rumus dari keliling persegi adalah keliling persegi ya. Itu sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ya. Atau sama dengan 4 sisi ya. 4S ya, 4S. Nah, 4S ya. Tetapi disuruh menggunakan X atau Y ya. Disuruh menggunakan X atau Y. Nah, maka bisa kita ganti S-nya di sini. Variabel S-nya kita ganti dengan X ya. Atau Y ya, boleh untuk menggunakan Y ya. Nah, 4S kita ganti menjadi 4Y ya. Nah, kemudian 4 lebihnya dari keliling suatu persegi adalah 16 cm. Maka bisa kita tulis 4Y ditambah lebihnya berarti tambah ya. Ditambah berapa? Ditambah 4 ya, ditambah 4. Nah, sama dengan 16 cm kuadrat ya, cm kuadrat. Baik, sampai sini paham kira-kira, Soli? Paham, Ustaz. Paham ya? Nah, yang penting kita tahu ya, rumus dari keliling persegi itu apa ya. Kalau nggak tahu ya percuma juga ya. Bingung keliling persegi itu apa ya. Keliling persegi itu kita jumlahkan semua sisi-sisinya ya. Kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, artinya S ditambah S ditambah S. Itu sama dengan 4S ya. Atau 4 dikali S ya. Nah, tetapi disuruh untuk menggunakan variabel X dan Y. Kita bisa pilih salah satunya ya. Maka kita bisa menggunakan variabel Y untuk mengganti variabel S-nya ya. Variabel S di sini bisa kita ganti dengan variabel Y ya. Nah, karena diminta untuk menggunakan ini ya. Baik, untuk nomor C, D bisa dikerjakan di rumah ya, Solih ya. Nah, untuk nomor 2A, Ustadz mau tanya dulu, Khalid, 2A. Khalid? Ada Khalid? Ustaz. Khalid, untuk nomor 2A, itu ada 3 dikurangi 2X. Koefisien dari X adalah, yang mana Khalid? Yang 32X itu. Koefisiennya, artinya yang menemani variabel X adalah, yang mana? Belum terlalu paham, Ustaz. Baik. Koefisien dari X pada bentuk 3 min 2X, artinya yang menemani X-nya ya, yang menemani X-nya ya, yang menemani X-nya yaitu 2. min 2 ya. Min 2. Koefisiennya adalah
Koefisiennya adalah negatif 2 ya. Untuk yang 2B, nah ini kemungkinan ada sedikit salah soal ya. Karena tidak ada variabel X ya. Nggak apa-apa, kita lanjut ke C ya. Koefisien dari X adalah Abdullah. Untuk yang C, jawabannya apa Abdullah? Hisham sudah datang? Hisham sudah datang ya. Jadi gimana Abdullah? Oh, salah Ustadznya ya. Untuk yang C, Abdullah, koefisien dari X itu artinya yang menemani X ya. Maka koefisiennya adalah koefisien X ya. Sama dengan negatif 5 ya Abdullah ya. Abdullah? Menyimak ya. Baik, kemudian untuk yang D sama ya. Untuk yang D sama koefisien X. Artinya yang menemani ya. Yang menemani variabel X. Kalau nggak paham koefisien, artinya itu yang menemani ya. Koefisien X. Nah, ini yang diminta adalah koefisien X. Artinya yang menemani X. Maka adalah negatif 1/2 ya. Kalau ditanya harus segera paham ya. Nah, karena cukup mudah ya. Karena apa ini? Hanya diminta untuk menyebutkan yang menemaninya ya. Contoh misalnya koefisien X dari X ini ya. Nah, maka jawabannya adalah 1 ya. Ustadz, satunya nggak kelihatan itu. Itu hanya ditulis X, nggak ada angkanya. Nah, memang nggak ada angkanya ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa bilangan apapun apabila dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, jadi X itu bisa kita tulis dengan 1X ya. Karena sama saja ya, 1X itu artinya X itu sendiri ya. Nah, contoh misalnya Y. Ini juga bisa Ustadz tulis 1Y ya. Nah, artinya koefisiennya adalah 1 ya. Karena apa? Karena 1 dikali X, itu juga hasilnya adalah X ya. Jadi bilangan apapun apabila dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Baik, kita agak cepat ya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan apabila suku-sukunya yang melakukan operasi tersebut harus sejenis. Harus sejenis. Contoh misalnya, nah ini sudah ada ya. Min 4AX ditambah 7AX, maka bisa kita tulis menjadi seperti ini ya.
Jadi kita kurangi atau kita jumlahkan koefisiennya saja ya. Nah, jadi negatif 4 ditambah 7 ya, seperti ini. Kemudian AX dikali AX ya, sama dengan 3AX ya. Yang kita jumlahkan atau kita kurangi adalah koefisiennya saja. Contoh, misalnya 2x kuadrat, 4x kuadrat, dikurangi 3x kuadrat, dikurangi 5x kuadrat, ditambah 2, ditambah 1 ya. Yang kita lakukan adalah menjumlahkan atau mengurangi yang sejenis saja. Nah, yang sejenis adalah x kuadrat dan x kuadrat ya. Maka 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Jangan lupa tetap ditulis x kuadratnya ya. X kuadrat. Kemudian yang mana lagi yang sejenis? Yang sejenis adalah x dan x ya. Negatif 3 dikurangi 5. Artinya berapa? Negatif 3 dikurangi 5. Negatif 8 ya. X-nya tetap ditulis lagi. Kemudian ditambah 2, ditambah 1. Nah, ini sudah kelihatan bahwa dia itu sejenis ya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi dalam aljabar yang kita lakukan adalah apabila ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang kita lakukan adalah menjumlah atau mengurangi yang sejenis saja. Kalau tidak sejenis, tidak bisa ya. Contoh misalnya, Ustadz kasih contoh yang lain. Ada 2 apel ya, 2 apel. Ada 2 apel. Kemudian ditambah 3 jeruk. Ditambah 3 jeruk. Kemudian ditambah 2 apel. Ditambah 2 apel. Nah, maka yang kita lakukan adalah menjumlah yang sejenis saja. Yang sejenis yang mana? Apel dan apel. Nah, 2 ditambah 2, koefisiennya saja. Maka menjadi 4 apel ya, 4 apel. Kemudian ditambah 3 jeruk ya. Karena nggak mungkin apel disamakan dengan jeruk. Itu berbeda ya. Ini juga berlaku pada aljabar. Apabila tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurang. Sampai sini paham, Soli? Paham. Paham ya? Jadi yang sejenis saja. Kalau tidak sejenis, jangan. Karena apel dan jeruk itu buah yang berbeda. Huruf yang berbeda. Kalau hurufnya berbeda, pangkatnya berbeda apalagi. Sudah hurufnya berbeda, pangkatnya berbeda. Jangan dijumlahkan, jangan dikurangi. Yang perlu dijumlah atau dikurang adalah yang sejenis saja. Contoh x kuadrat dan x kuadrat. Jangan x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 1. Tidak boleh ya. Jadi yang sejenis saja. Contoh misalnya 2 apel ditambah 3 apel sama dengan 5 apel. Apabila 3 apel ditambah 2 jeruk, cukup ditulis saja 2 apel ditambah 3 jeruk. Nggak perlu jadi 5 apel jeruk misalnya. Aneh ya. Nah, jadi ditulis saja 2 apel ditambah 3 jeruk. Jadi jangan dicampur-campur ya. Jadi yang sejenis saja. Baik. Kemudian untuk perkalian. Nah, kalau perkalian boleh kita untuk mengkalikan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya langsung saja ke contoh ya, biar cepat ya. Karena waktunya sudah habis ya. Nah, bisa kita distribusikan ya. Contoh misalnya langsung saja. Ini maksudnya dikali ya, 4 dikali P ditambah Q. Maka kita kalikan 4 dikali P, yaitu 4P ya. Kemudian 4 kita kalikan lagi dengan Q. Maka kita dapatkan tambah 4Q ya, tambah 4Q. Nah, ini kalau misalnya penjumlahan,
Kalau misalnya pengurangan bagaimana? Nah, maka berganti tanda. Contoh misalnya 4 dikali P dikurangi Q. Ustadz itu tidak ada tandanya, tidak ada tanda kali. Nah itu maksudnya tanda kali itu ya. Kalau ada tanda kurung, kemudian ada angka atau bilangan di depannya, itu maksudnya kali ya. Seperti ini, 4 dikali P dikurangi Q. Nah, sama halnya dengan seperti ini ya. Baik. Itu tadi kalau penjumlahan ya. Kalau pengurangan sama ya, kita kurangi ya. Maka 4 dikali P sama dengan 4P. Kemudian 4 dikali negatif Q, maka menjadi negatif 4Q. Nah, untuk yang nomor C dan D sama ya. Ustadz kasih contoh lagi untuk yang 5B. Biar nggak pusing nanti ya. Contoh, 5 dikali AX ditambah BY. Langsung saja kita kalikan. 5AX, 5 dikali AX sama dengan 5AX ya. Kemudian 5 dikali BY adalah 5BY. Sampai situ paham ya? Nah, jadi bingung nanti kalau ada dua variabel bagaimana. Nah, sama ya. Kayak yang di atas, tinggal ditulis saja 5AX ditambah 5BY. Insyaallah mudah ya. Baik, lantas bagaimana kalau misalnya ada dua suku ya, atau suku dua ya, suku 2 dikali suku 2 ya. Terus bagaimana kalau suku 2 dikali suku 2? Baik, pelan-pelan saja ya. Ustadz kasih contoh satu saja ya. Nah, caranya adalah 2X dikali 3X itu sama dengan 6X kuadrat ya. 2 dikali 3 itu 6. X dikali X adalah X kuadrat. 2 dikali 3 adalah 6. X dikali X adalah X kuadrat. Jadi 2X dikali 3X sama dengan 6X kuadrat ya. Kemudian kita lanjutkan. 2X dikali negatif 2. Maka sama dengan negatif. Ingat ya, ada tanda negatif. 2X dikali negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4 ya. Negatif 4X. Baik, dilanjutkan yang sini. 3 dikali 3X. Itu sama dengan 9X ya, 9X. Kemudian 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi atau menjumlahkan suku yang sejenis ya, suku yang sejenis. Contoh, pada soal ini yang sejenis adalah X dan X ya, sama-sama berpangkat 1 ya. Jadi 6X kuadrat dikurangi 4 ditambah 9. 4, negatif 4 ditambah 9 sama dengan positif ya, positif 5. Positif 5X ya. Nah, kemudian dikurangi 6. Sampai sini saja ya. Nah, untuk yang nomor 2, 3, dan 4 bisa dikerjakan di rumah. Apabila tidak paham atau bingung mengerjakannya untuk nomor 2, 3, dan 4, nah bisa WA Ustadznya, Afwan Ustadz nggak paham nomor 2 misalnya ya. Nah, bisa tanyakan ke Ustadznya ya. Lewat WA ya, silahkan. Ustadznya insyaallah akan menjawab ya pertanyaannya ya. Nah, ini barusan kita pelajari ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi yang dijumlah atau dikurangi adalah yang sejenis. Sejenis. Kalau tidak sejenis, jangan dikurangi, jangan dijumlahkan ya. Baik.
Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Solih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.